Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Amanda Aulia dari kelas 3B dengan NPM 231300346. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus sistem registrasi mahasiswa online atau SIAKAT. Nah, di sini pada sebuah aplikasi sistem registrasi mahasiswa online ini memiliki beberapa fitur. Yang pertama yaitu mahasiswa mendaftar akun baru, yang kedua mengisi biodata lengkap, yang ketiga mengunggah dokumen KTP ijazah, yang keempat melakukan pembayaran biaya registrasi, dan yang kelima mendapat status terdaftar jika semua tahap valid. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu fiturnya. Yang pertama yaitu fitur mahasiswa mendaftar akun baru. Nah, di sini eh, menggunakan level pengujian yaitu unit testing. Kenapa? Karena pada level unit ini yang diuji adalah logika kode terkecil, misal validasi email dan validasi password. Nah, untuk contoh test case-nya yaitu inputan nilai valid. Misal, apakah format penulisan email itu valid dan penulisan password itu benar-benar 8 karakter apa tidak. Jadi, misal disuruh memasukkan email dan passwordnya. Nah, di sini eh, saya harus memasukkan email dan password itu sesuai dengan formatnya, yaitu seperti email itu kan harus menggunakan @gmail.com gitu kan, kayak septiaamanda@gmail.com itu penulisan email yang benar. Terus untuk passwordnya itu paling sedikit 8 huruf atau 8 karakter. Jadi jangan sampai memasukkan password itu kurang dari 8 itu. Misal memasukkan email dan passwordnya itu udah sesuai dengan ketentuan. Emailnya sudah ada @gmail.com-nya, terus passwordnya itu juga minimal 8 karakter. Nah, itu nanti akan ada pesan bahwa mendaftar akun baru itu akan berhasil. Akan tetapi, kalau memasukkan email dan passwordnya itu tidak sesuai dengan ketentuannya, misal emailnya cuma dimasukkan Septia Amanda gitu, tanpa ada @gmail.com-nya. Dan penulisan pada passwordnya itu terlalu pendek gitu, maka itu nanti akan ada pesan yaitu error atau mendaftar akun itu gagal gitu. Nah, terus di sini menggunakan metode testing yaitu webbox. Kenapa? Karena pada level unit yang diuji ini adalah logika kode terkecil seperti validasi email dan validasi password. Nah, webbox ini sangat cocok karena untuk memastikan produknya atau sistemnya itu memenuhi standarnya gitu, sesuai kriterianya. Karena perlu mengecek apakah algoritmanya itu berjalan sesuai. Jadi penulisannya itu harus benar, mulai dari emailnya dan passwordnya itu harus sesuai gitu. Terus di sini juga ada jenis ujinya, yaitu fungsional, karena fokusnya pada fungsi spesifiknya, seperti input email harus ada @gmail.com-nya, terus passwordnya harus 8 karakter atau lebih. Yang penting tidak kurang dari 8 karakter. Selanjutnya yaitu analisis secara mendalam. Di sini ada dua, yaitu resiko jika level itu dilewati. Nah, resiko jika level itu dilewati, validasi input itu tidak terdeteksi gitu. Karena misal mahasiswa itu bisa mendaftar dengan format email yang tidak sesuai, cuman Septia Amanda gitu, dan passwordnya itu terlalu pendek. Nah, hal ini itu membuat data itu nanti tidak valid. Terus pada tahap berikutnya itu juga akan tidak bisa berjalan dengan yang sesuai gitu, karena saat kita memasukkan email dan passwordnya, terus kita submit, itu nanti kita akan mendapatkan pesan yang berisikan username dan passwordnya. Jadi untuk masuk ke sistem siakatnya ini kita masukkan NPM-nya dan passwordnya. Nah, untuk mendapatkan NPM dan password itu nanti harus memasukkan emailnya yang sesuai dengan kriterianya gitu. Jika memasukkan jika ingin masuk ke siakat ini tapi ternyata tidak punya NPM dan passwordnya, nah maka nanti akan terdapat pesan yaitu maaf user atau password itu salah seperti itu. Nah, lalu mana yang lebih baik diotomatisasi atau manual? Nah, di sini saya memilih otomatisasi karena pengujian validasi input email password. Jadi, validasi input itu seperti panjang password, terus format email itu bisa diuji dengan cepat atau dengan script
praktis, misal menggunakan bahasa PHP unit atau bahasa yang lainnya, seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya yaitu fitur yang kedua yaitu mengisi biodata lengkap. Nah, di sini level pengujiannya yaitu integration testing. Mengapa? Karena fitur ini terhubung dengan beberapa komponen seperti form input, terus form input pengisian biodata, terus divalidasi dan akan tersimpan ke database dan akan ditampilkan ke profil halaman dashboard seperti ini. Nah, pengujian integration testing ini difokuskan untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan oleh mahasiswa itu benar-benar tersimpan dengan baik, serta dapat ditampilkan kembali tanpa adanya kesalahan gitu. Untuk contoh test case-nya yaitu penginputan biodata. Nah, itu kita memasukkan biodata kita mulai dari nama, terus tempat tanggal lahir, alamat. Setelah itu kita submit. Nah, setelah kita submit itu nanti akan tersimpan ke database, ke sistem dan ke server ke database. Nah, lalu kita login ulang di siakatnya. Nah, itu nanti akan muncul biodata mahasiswa seperti gambar ini. Itu contoh dari mengisi biodata lengkap. Terus metode testingnya yaitu saya menggunakan black box. Kenapa? Karena yang diuji adalah interaksi antara modul, bukan logika internal. Contoh, apakah biodata yang diinput itu benar-benar tersimpan di database apa enggak? Dan bisa ditampilkan kembali apa enggaknya. Nah, jadi saya sebagai pengguna Siakat, sebagai mahasiswa atau tester, itu yang memasukkan biodata diri itu hanya bisa melihat input outputnya tanpa tahu isi kodenya. Inputnya kayak memasukkan biodatanya, terus outputnya itu biodata yang sudah kita isikan itu ada di sudah muncul di halaman dashboard profil apa belum gitu. Terus untuk jenis ujinya yaitu menggunakan fungsional. Kenapa? Karena fokusnya pada fungsi integrasi. Contoh seperti form biodata, tadi pengisian biodata. Lalu tersimpan ke database. Dan setelah tersimpan ke database akan muncul ke halaman dashboard atau halaman profil kayak ini. Lalu selanjutnya yaitu analisis secara mendalam. Resikonya apa jika hal tersebut dilewati? Nah, resikonya yaitu tidak saling terhubung. Misal, contohnya kayak mahasiswa itu sudah mengisikan biodatanya, tapi ternyata pada dashboard itu biodata yang sudah mereka inputkan itu tidak bisa ditampilkan atau tidak muncul. Nah, itu menyebabkan user gagal lanjut ke tahap berikutnya. Itu resikonya. Lalu, mana yang lebih baik diotomatisasi ataupun manual? Di sini menurut saya yang lebih baik yaitu diotomatisasi karena untuk mencari biodata dengan script SQL atau query database. Kenapa? Karena sebagian di sini ada dua, saya memilih dua yaitu yang pertama otomatis. Otomatis karena mencari biodata dengan script SQL query database. Jadi pengguna server yang membuat sistem itu bisa mencari biodata kita itu lewat script SQL atau query database-nya. Tetapi juga bisa manual sebagai tester itu untuk mengecek biodatanya sendiri itu benar-benar tersimpan atau tidaknya itu dengan cara mengecek apakah sudah muncul ke dashboard, halaman dashboard atau halaman profil atau enggaknya. Tuh. Lalu selanjutnya fitur yang ketiga yaitu mengunggah dokumen, misal KTP atau ijazah. Nah, di sini menggunakan level pengujian yaitu sistem testing. Kenapa? Karena pengujian ini tidak hanya memeriksa fungsi tunggal, tetapi memastikan seluruh sistem itu bekerja bersama secara end-to-end. Nah, secara end-to-end, seperti form input unggah file, misal ingin mengunggah file KTP. Nah, itu kan termasuk dalam konten. Nah, terus setelah mengunggah filenya, setelah menginput unggah filenya, itu kan terdapat format dan ukuran file. Nah, itu kan termasuk dalam backend. Selanjutnya yaitu kan akan tersimpan ke database dan akan terunggah di dashboard. Nah, untuk contohnya yaitu mengunggah dokumen KTP dengan format JPG ukuran kurang dari 2 MB dan ijazah dengan format PDF.
Jadi misal kita mau mengunggah KTP. Seperti pada gambar ini saya mengambil contohnya saja. Ini misal jenisnya itu ada KTP dan ijazah. Nah, kita memilih KTP. Ini misal. Nah, lalu kita pilih file. Nah, ternyata di sini sudah ada file formatnya, yaitu JPG ukuran file maksimal 500 KB pada gambar ini. Nah, itu berarti saya harus memasukkan file tersebut itu sesuai dengan formatnya gitu. Kalau tidak sesuai dengan formatnya akan muncul pesan error atau mengunggah filenya itu tidak berhasil gitu. Tapi kalau sesuai dengan formatnya itu nanti akan mengunggah file akan berhasil gitu. Terus kita submit. Setelah kita submit nanti akan tersimpan ke database dan kita bisa mengeceknya di halaman dashboardnya gitu. Lalu di sini menggunakan metode testing yaitu black box. Kenapa? Karena penguji tidak melihat kode program saat menguploadnya. Karena penguji di sini hanya mengupload saja kayak melakukan testing gitu. Di sini penguji hanya fokus pada input, proses, dan output. Inputnya itu seperti kita memilih jenis, yaitu jenis KTP-nya atau ijazah, file KTP atau file ijazah. Nah, lalu kita juga menyesuaikan formatnya. Nah, setelah itu kita submit, maka itu akan diproses. Nah, setelah diproses, itu disimpan dan akan ditampilkan. Seperti itu. Lalu jenis ujinya di sini menggunakan fungsional. Kenapa? Karena untuk memastikan fungsi sistem itu berjalan sesuai kebutuhan seperti upload file, terus status berhasil uploadnya itu muncul gitu. Nah, pada jenis uji fungsional ini di sini tidak menilai performa atau kecepatan, tetapi memastikan fungsi upload dokumen itu bekerja dengan baik atau bekerja dengan benar gitu. Lalu analisis secara mendalam. Resiko apa jika level itu dilewati? Nah, resikonya yaitu sudah mengunggah file tapi tidak tersimpan. Misal, mahasiswa itu sudah mengunggah file KTP dan ijazah, juga sudah sesuai dengan format ketentuannya. Akan tetapi, kok pada sistem itu belum muncul atau belum masuk, dengan status masih belum mengunggah dokumen sama sekali. Nah, itu resiko yang akan terjadi. Selain itu juga terdapat resiko jika mahasiswa itu menguploadnya itu tidak sesuai dengan format atau formatnya itu tidak sesuai dengan ketentuannya. Misal menggunakan format yang terlalu besar, nah itu akan berakibat fatal, yaitu menyebabkan kerusakan data pada sistemnya. Lalu mana yang lebih baik diotomatisasi atau manual? Nah, di sini saya memilih otomatis. Kenapa? Karena ukuran file itu diuji secara otomatis. Jadi, validasi format dan ukuran file kayak JPG, terus format PDF. Nah, itu dapat diuji otomatis dengan script. Lalu mengetes apakah sistem itu benar-benar menerima file dengan format itu. Apakah sistem itu benar-benar menerima format JPG dan PDF yang sesuai dengan ketentuannya itu. Nah, lalu JPG dan PDF itu ditulis di kode programnya gitu. Itu penjelasan dari fitur mengunggah dokumen. Lalu untuk fitur selanjutnya yaitu melakukan pembayaran registrasi. Di sini menggunakan level pengujian yaitu integration testing. Kenapa? Karena pembayaran melibatkan integrasi antara akun mahasiswa, status pendaftaran, terus form input biayanya, terus dan daftar banknya kayak Bank Mandiri atau Bank Jatim gitu. Lalu untuk contoh test case-nya yaitu pembayaran dengan memilih metode pembayaran kayak bank lewat bank apa gitu dan melakukan payment gateway. Jadi dari tahap awal tadi sudah login ke sistem si akad, nah lalu kita memilih bagian yang pembayaran. Nah setelah itu kita melakukan pembayaran dengan memilih jenis pembayarannya seperti pada gambar yang di atas ini. Nah, setelah kita memilih jenis pembayarannya, kita meng-create VA-nya kayak create VA Bank Mandiri. Jadi di sini saya memilih banknya itu Bank Mandiri. Nah, nanti nomor VA-nya itu akan muncul. Setelah itu kita melakukan pembayaran lewat bank itu. Nah, setelah melakukan pembayaran lewat bank itu,
dan sudah melakukan transaksi pembayaran, kita cek ke sistem lagi apakah benar-benar kita itu sudah membayar apa belum. Apakah sudah otomatis ke sistemnya itu pembayarannya lunas. Nah, contoh pada gambar yang kedua ini, tagihannya itu 2.900.000. Nah, misal saya sudah membayarnya. Nah, maka di sistem itu langsung kekurangannya itu 0. Tuh, akan tetapi kalau posisinya tagihannya itu 1.600.000 dan saya belum membayarnya, maka di sini akan tertera belum terbayar 0 dan kekurangannya itu 1.600.000. Jadi tagihan saya itu kurang 1.600.000. Ini sistemnya secara otomatis gitu. Jika sistemnya ini terjadi kegagalan, misal sudah membayar, tapi di sistem ini kok tetap belum membayar, nah itu berarti terjadi integrasi gagal. Misal status dari bank itu tidak diterima, maka mahasiswa itu dianggap belum lunas meskipun sudah membayar. Lalu di sini menggunakan metode testing yaitu black box. Kenapa? Karena penguji tidak melihat kode program atau keterhubungan sistem si akad ini dengan banknya. Fokusnya penguji itu pada input dan outputnya. Kayak input nge-create via Bank Mandiri tadi, terus melakukan pembayaran. Nah, setelah itu outputnya yaitu apakah sudah masuk ke sistem si akadnya gitu. Lalu di sini menggunakan jenis uji yaitu fungsional testing. Kenapa? Karena memastikan fungsi utama pembayaran benar-benar bisa dilakukan atau status mahasiswa itu benar-benar otomatis diperbaharui. Kayak yang dibilang tadi, misal sudah membayar, sudah melakukan pembayaran. Nah, kita lihat di sistem ini apakah benar-benar langsung otomatis terperbaharui atau tidak gitu. Lalu analisis secara mendalam. Resiko apa jika level itu dilewati? Nah, resikonya yaitu pembayaran berhasil tetapi status tidak berubah. Nah, ini resiko yang sering terjadi, yaitu mahasiswa itu posisinya sudah membayar, tapi ternyata pada sistem itu masih belum terbayar atau masih belum lunas. Itu bisa menyebabkan kehilangannya kepercayaan mahasiswa kepada sistemnya itu. Nah, selain itu juga bisa terjadi resiko mahasiswa yang belum membayar, tapi pada sistem itu sudah terbayar. Itu juga bisa menjadi resikonya. Lalu, mana yang lebih baik diotomatisasi atau manual? Nah, di sini menurut saya yang lebih baik diotomatisasi karena validasi input pembayaran atau nomor VA jumlah pembayaran. Nah, ini muncul nomor VA-nya itu secara otomatis dan untuk apa setelah melakukan pembayaran itu otomatis akan tertera di sistemnya, akan muncul di sistem kalau kita itu sudah benar-benar melakukan pembayaran, dan sebelum melakukan pembayaran pun kita juga sudah otomatis mendapatkan VA-nya dengan cara memilih jenis pembayarannya dan tagihannya itu apa. Tuh. Nah, lalu yang terakhir yaitu fitur mendapatkan status terdaftar jika semua valid. Nah, di sini menggunakan level pengujian yaitu sistem testing. Kenapa? Karena fitur ini mengandalkan hasil akhir dari semua modul sebelumnya. Dari sebelumnya tadi memasukkan email lalu mendapatkan NPM dari lewat pesan Gmail-nya. Lalu mengisi biodata, setelah itu melakukan mengupload dokumen, setelah itu melakukan pembayaran. Nah, dari awal sampai akhir ini dapat dilakukan pengujian dengan sistem testing atau pengujian dilakukan setelah komponen itu diselesaikan. Fokus pada hasil akhir dengan status terdaftar. Nah, untuk contoh test case-nya yaitu alur dari awal sampai akhir lengkap jika valid otomatis status terdaftar. Jadi, misal mahasiswa itu sudah login ke si akadnya dengan NPM yang sudah didapat saat pada fitur pertama tadi dengan mendaftar akun baru. Nah, setelah itu kan mahasiswa melakukan pengisian biodata. Setelah mengisi biodata, memasukkan dokumen. Setelah memasukkan dokumen, melakukan pembayaran. Nah, dari keempat tahap tadi, itu hasilnya akan terdaftar sebagai mahasiswa gitu, akan menampilkan status terdaftar dan bisa jadi mendapatkan pesan di Gmail-nya kalau mendapatkan pesan kalau kita itu sudah daftar gitu dan mengecek
apakah alur dari awal sampai akhir, dari daftar akun baru sampai pembayaran, itu lengkap. Jika semua valid, maka otomatis terdaftar. Misal contohnya di sini saya mengambil status sebagai mahasiswa itu aktif. Nah, di sini bisa jadi statusnya itu sebagai terdaftar sebagai mahasiswa. Lalu di sini menggunakan metode testing, yaitu black box. Kenapa? Karena penguji tidak melihat kode program, penguji hanya fokus pada input dan outputnya, yaitu input dari awal, dari pengisian data dan lain-lain tadi sampai pembayar. Nah, sampai benar-benar mendapatkan status terdaftar tanpa tahu isi kodenya. Lalu jenis ujinya di sini menggunakan fungsional testing. Kenapa? Karena memastikan fungsi sistem utama itu berjalan sesuai dengan ketentuan. Fitur ini tidak menguji performa atau kecepatan, tetapi validasi semua valid atau terdaftar. Jadi jenis fungsional ini tidak menguji kecepatan dalam mengupload atau mengisi inputan, tapi di sini memastikan bahwa fungsinya itu benar-benar berjalan dari awal sampai akhir, sampai mendapatkan status terdaftar. Lalu analisis secara mendalamnya, yaitu resiko apa jika level itu dilewati. Nah, resiko jika dilewati yaitu mahasiswa tidak terdaftar meskipun semua data valid. Itu bisa jadi resiko yang akan terjadi. Karena mahasiswa sudah mengisikan semua ketentuannya dari awal sampai akhir, sudah mengisi biodata, sudah mengisi dokumen, dan sudah melakukan pembayaran, akan tetapi status mahasiswanya itu belum terdaftar. Nah, itu bisa jadi resiko yang akan terjadi. Dan itu resikonya itu akan berpengaruh besar pada laporan akademik dan administrasi kampus. Lalu mana yang lebih baik diotomatisasi atau manual? Nah, di sini menurut saya yang lebih baik itu diotomatisasi. Kenapa? Karena validasi status mahasiswa terdaftar itu secara otomatis. Misal mahasiswa itu sudah melakukan tahap dari awal sampai akhir. Nah, sistem itu bisa langsung otomatis terdapat pesan atau tulisan terdaftar sebagai mahasiswa gitu. Nah, ini bisa dilakukan dengan script kode untuk memeriksa apakah status itu berubah dengan sesuai atau dengan otomatis atau tidaknya. Itu penjelasan dari saya, dari fitur yang pertama sampai yang terakhir tadi. Mohon maaf kalau masih ada kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.